Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 410. Melanjutkan cerita sebelumnya. Orang yang harus datang akan selalu datang. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata setelah keheningan yang lama, patriark ini mengetahuinya, perintah diturunkan, dan orang-orang optimis tentang hal itu. 3 bulan kemudian, ketua sekte ini akan mengunjungi Long Yunzong secara pribadi. Juga, beritahu lebih dari 1000 master sekte di tengah pegunungan Tianpu dan biarkan mereka pergi ke Long Yunzong tepat waktu dalam 3 bulan. Pada saat itu, master sekte akan memiliki hal lain untuk didiskusikan dengan mereka. Mendengar pidato itu, Xuan Kui, leluhur ketiga penegak hukum, dengan hormat berkata, "Bawahan, patuh." Di menara suci 6 lantai yang indah, Tan Yun mulai berpacu dengan waktu untuk bersiap berlatih tubuh Hong Meng Ba. Sejak Tan Yun retret, dia telah melangkah dari 6 tingkat alam jiwa ke 7 tingkat, 8 tingkat, 9 tingkat dan kesempurnaan agung alam jiwa, yang berarti bahwa dia memiliki 4 kesempatan untuk mengendalikan cairan surgawi Hong Meng dan memurnikan tubuhnya. Hari ini, Tan Yun telah memadamkan kulit, daging, pembuluh darah, otot, tulang, dan 8 meridian anehnya menjadi butiran kristal emas, dan memasuki tahap pembentukan kristal Hong Meng tahap ke-6. Selanjutnya, Tan Yun dapat menggunakan 4 kesempatan untuk mengontrol cairan surgawi Hong Meng untuk memadamkan semua organ internal, yang berarti bahwa ia akan memadamkan kristal Hong Meng urutan ke-6 pada tahap puncak. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan untuk merobek peralatan suci terbaik dengan tangan kosong. Setelah ranah kesempurnaan agung alam jiwa Tan Yun berhasil dalam perampokan dan dipromosikan ke ranah nadi ilahi tingkat pertama, ia juga akan memasuki tahap awal tubuh emas Hong Meng di tubuh Hong Meng Ba level ke-7. Pada saat itu, daging akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke dunia Hong Meng yang luas melalui jantung Hong Meng di tengah kolam roh. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tubuh pengganggu tingkat ke-6, dia dapat mengontrol 60 helai cairan surgawi Hong Meng untuk memuaskan dan menghaluskan dagingnya pada satu waktu setiap kali dia dipromosikan ke tingkat kecil. Tan Yun menginjak kehampaan, seperti penguasa dunia Hong Meng, menghadap ke lautan luas cairan surgawi Hong Meng di bawah, dan matanya mengungkapkan harapan yang dalam. "Cairan surgawi Hong Meng, telan untukku." Begitu dia memikirkannya, 240 naga seperti cairan surgawi Hong Meng keluar dari permukaan cairan dan naik ke udara. Saat berputar di sekitar Tan Yun, itu memisahkan untaian cairan surgawi Hong Meng, terus-menerus mengebor ke alis Tan Yun di udara, dan kemudian menelan organ-organ internal di tubuhnya. His. Tan Yun duduk bersila di menara suci, berkeringat dingin dan menghirup udara dingin. Namun, organ-organ internal di tubuhnya mulai penuh dengan retakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah erosi cairan Hong Meng. Kemudian retakan itu berangsur-angsur meluas dan menghilang, dan setelah 1 jam, organ-organ dalam berubah menjadi ketiadaan. Namun, keadaan cairan surgawi Hong Meng berubah menjadi penampilan 5 organ Zhang dan 6 organ Fu, memancarkan cahaya keemasan samar. Segera, cairan jeroan yang terkondensasi dari cairan surgawi Hong Meng secara bertahap memadat dengan kecepatan yang sedikit tidak terdeteksi. Tidak ada tahun di menara. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, ketika 5 organ internal yang terkondensasi dari cairan surgawi Hong Meng telah benar-benar mengeras menjadi padatan emas, mereka mulai retak dan terurai perlahan. Kemudian, dalam 10 tahun yang panjang, jeroan Tan Yun telah menjadi partikel kristal emas, yang berarti bahwa Tan Yun telah membentuk jeroannya menjadi kristal Hong Meng. Itu berarti Tan Yun sekarang telah menyelesaikan kultivasi puncak tingkat ke-6 dari tubuh Hong Meng Ba, dan memiliki kemampuan untuk dengan mudah merobek perlengkapan suci sub terbaik dengan tangan kosongnya. Anda bisa membayangkan kekuatannya. Anda tahu, di zaman kuno, karena tidak ada yang dipromosikan menjadi master peralatan abadi,
dunia percaya bahwa peralatan suci terbaik saat ini adalah senjata sihir yang paling kuat. Senjata suci terbaik hanya berjarak beberapa langkah dari senjata suci yang lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa perlengkapan suci terbaik adalah senjata ajaib yang dapat diambil di mata banyak kekuatan besar. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia bisa meledakkan senjata suci terbaik hanya dengan satu pukulan. Jika dunia tahu, pasti bakal terkejut. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Dia merasa bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sudut mulutnya sedikit membangkitkan senyum. Ketika di alam jiwa tingkat 6, jiwaku sekuat alam nadi ilahi. Saya ingin melihat seberapa kuat jiwa saya sekarang saat saya memasuki kesempurnaan besar dari alam jiwa dan penyelesaian puncak kultivasi tingkat ke-6 tubuh Hong Meng Ba. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melangkah keluar dari menara suci yang indah dengan senyum semilir angin musim semi. Begitu dia melintas, dia muncul di lembah peri nomor 1. Bawahan menyambut patriark keluar dari retret. Guan Xuankui, yang duduk bersila, bangkit dengan cepat dan membungkuk kepada Tan Yun dari kejauhan. Tan Yun tersenyum dan memberi isyarat kepada Guan Xuankui untuk tidak bersikap sopan. Tiba-tiba, rambutnya terbang dan kolom cahaya batu roh yang tak terlihat memanjang dengan cepat ke arah langit. Dalam sekejap mata, dia naik ke langit, lebih dari 1,4 juta li ketika alam jiwa tingkat 6, kecepatan cahaya menembus lautan awan. 1,8 juta li. 2,3 juta li. Tak berhenti sampai 2,6 juta. Biasanya, orang yang kuat di alam nadi ilahi dapat mencakup radius 1,4 juta mil. Lingkungan nadi ilahi tingkat ganda, dengan radius 1,6 juta li, wilayah rangkap 3 meliputi area seluas 1,8 juta li, 4 area, dengan radius 2 juta li, area 5 kali lipat adalah 2,3 juta li. 6 area, dengan radius 2,6 juta li, 7 wilayah, dengan luas 3 juta, 8 daerah, dengan radius 3,3 juta li, wilayah tingkat 9 berjarak 3,6 juta mil. Pria yang kuat kesempurnaan nadi ilahi dapat mencakup ruang lingkup kesadaran spiritual, yang dapat mencapai 4 juta mil. Tidak dapat dipercaya bahwa Tan Yun, kesempurnaan alam jiwa, telah mencapai 6 tingkat nadi ilahi. Apa hal yang gila? Untuk lebih jelasnya, Tan Yun baru saja melangkah ke alam nadi ilahi sekarang. Ketika Tan Yun menyimpan pengetahuan spiritualnya dengan semangat tinggi, Guan Xuankui melintas di depan Tan Yun dan berkata dengan hormat, "Selamat atas promosi patriark menuju kesempurnaan alam jiwa." Pada saat ini, hati Guan Xuankui berubah menjadi badai, karena ketika Tan Yun menguji kekuatan jiwanya barusan, Guan Xuankui menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa kekuatan jiwa Tan Yun bahkan sebanding dengan 6 tingkat alam nadi ilahi. Untuk menahan keterkejutannya, Guan Xuankui berkata lagi, "Patriark, bulan Maret telah berlalu. Sudah waktunya bagimu untuk pergi ke Long Yun Song." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar dan pergi denganku nanti." Setelah itu, Tan Yun mengambil langkah dan menghilang begitu saja. Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya dan memeriksa singa naga emas dalam jarak 40% dari menara suci yang indah. Dia menemukan bahwa dia adalah pria besar dan telah dipromosikan ke tingkat ke-6 untuk selamat dari perampokan. Dan kera iblis di menara suci lantai 6 telah memasuki masa kesusahan dari tahap awal tahap ke-7. Tan Yun sangat bersemangat dan berkata dengan gembira, periode perampokan 7 tahap setara dengan kekuatan kesempurnaan nadi ilahi. Seharusnya tidak ada masalah untuk menantang kekuatan dengan kera tua dan berurusan dengan 4 leluhur di alam ilahi. Beri aku beberapa tahun lagi dan beri kera tua itu waktu lagi. Siapa lagi yang aku takuti di Huang Fu Seng Song? Setelah itu, Tan Yun memikirkan wajah lebih dari 150 leluhur 8 divisi dari alam ilahi. Dia mencibir, "Orang tua, hitungan mundur sampai mati Anda telah dimulai." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melambai, dan menara suci yang indah menyusut seukuran kuku dan terserap ke dalam pikirannya. Kemudian, ditemani oleh Guan Xuankui, Tan Yun meninggalkan Huang Fu Seng Song, terbang di atas pegunungan Tianjing yang luas dan menembak ke Long Yun Song. Dalam perjalanan,
Tan Yun menguji kecepatan langkah surgawi Hong Meng saat ia memasuki kesempurnaan agung alam jiwa. Melalui tes, ia menemukan bahwa jarak maksimum langkah Dewa Hong Meng bisa mencapai lebar 1500 li. Tan Yun sangat puas dengan kecepatan ini. Tanah suci Fumai, puncak gunung bersalju dengan kepingan salju beterbangan. Suara mendesing. Tuoba Kintian, leluhur besar Fumai, bergegas turun dari langit dan melangkah ke aula yang terbuat dari es dan salju. Menghadapi Tuoba Lin yang berbaring di bangku, dia berkata dengan penuh semangat, "Yang mulia, lebih dari 1 jam yang lalu, Tan Yun meninggalkan Huangfu Shengzong ditemani oleh Xuan Kui, leluhur ketiga penegak hukum. Bawahan telah mengirim seseorang untuk mengikuti dengan tenang." Mendengar pidato itu, Tuoba Lin terkikik seperti wanita. "Oke, bagus sekali." Setelah menunggu putra mahkota selama lebih dari 5 tahun 7 bulan, Tan Yun akhirnya meninggalkan sekte. Sepertinya putra mahkota harus menggerakkan otot-ototnya dan tulang. "Pangeran, apa keahlianmu?" Tuoba Kintian berkata dengan bingung dan hormat, "Apa yang perlu bawahan lakukan untuk Anda?" Tuoba Lin menjulurkan jari anggrek, menunjuk ke Tuoba Kintian dan berkata, "Sekarang pergilah untuk menemukan 7 leluhur besar lainnya yang ditinggalkan oleh Tan Yun dan beritahu mereka bahwa Patriark Tua memanggil mereka di gunung kuno Huangfu saat matahari terbenam. Jika mereka bertanya mengapa mereka dipanggil, beritahu mereka bahwa Patriark lama menemukan bahwa Patriark saat ini Tan Yun adalah mata-mata, jadi dia berencana memanggil Anda untuk menyingkirkan Tan Yun dari posisinya." Mendengar pidato itu, Tuoba Kintian bingung. Dan bertanya, "Pangeran, apa yang harus dilakukan bawahan setelah menipu 7 leluhur besar lainnya ke gunung kuno Huangfu? Bagaimana melakukannya?" "Hahaha." Tuoba Lin terkikik dan berkata, "Tentu saja untuk mengumpulkan mayat Dantai Xuanzong. Dan tangkap pembunuhnya." Tuoba Kintian tampaknya memahami arti Tuoba Lin dan berkata dengan suara rendah, "Pangeran, apakah Anda ingin membunuh Dantai Xuanzong sendiri? Lalu salahkan Tan Yun? Kalau begitu, biarkan kita berdelapan bersaksi." "Oh gelombang," Tuoba Lin berkata dengan lemah, "Jenderal Shen Wu, kamu tidak terlalu bodoh." Ekspresi Tuoba Kintian dengan gembira berkata, "Pangeran, Anda memanfaatkan kepergian Tan Yun dari sekte untuk membuat langkah lain. Ini benar-benar menakjubkan, luar biasa. Semua keributan ini," Tuoba Lin berkata dengan percaya diri, "yang lebih baik belum datang. Begitu Dantai Xuanzong meninggal, Anda dan tetua lainnya mengusulkan bahwa jika ada yang membunuh Tan Yun, pemimpin berikutnya akan memilih dari divisi orang yang membunuh Tan Yun. Dengan cara ini, orang-orang kita akan membunuh Tan Yun di luar Gunung Tianjing dan membawa kepalanya kembali ke sekte. Pada saat itu, pemimpin berikutnya adalah Fumai saya, dan putra mahkota akan duduk di singgasana pemimpin dalam satu gerakan. Kemudian, saya akan mengirim pasukan dari dinasti suci Tuba untuk membantu putra mahkota membunuh mata-mata Huangfu Shengzong lainnya. Pada saat itu, Huangfu Shengzong akan menjadi dinasti suci Tuoba kami. Akhirnya, Huangfu Shengzong dan dinasti suci Tuoba akan bergandengan tangan untuk menghancurkan dinasti suci lainnya selangkah demi selangkah dan menyelesaikan kekuasaan benua hukuman surga terpadu dari dinasti suci Tuoba." Setelah mendengarkan, Tuoba Kintian mengagumi strategi Tuoba Lin. "Yah, kamu pergi." Tuoba Lin berkata dengan senyum yang tak terbantahkan, "Ingatlah putra mahkota, pergilah sebelum matahari terbenam, jangan pergi lebih awal." "Jangan khawatir, Pangeran. Bawahan akan menurut." Tuoba Kintian membungkuk dan berkata, "Dan Pangeran, Dantai Xuanzong adalah tingkat ke-8 dari alam ilahi. Anda harus lebih berhati-hati." Kemudian, Tuoba Kintian meninggalkan. "Bas." Tuoba Lin melambaikan tangan kanannya. Kemudian dia duduk di meja rias dan mulai berdandan. "Kamu benar, ini riasan." Dia melihat dirinya di cermin. Ada berbagai macam kuas dan ratusan warna di atas meja rias. Kemudian, memegang kuas di tangan kanannya dan diwarnai dengan beberapa warna, dia mulai melukis dengan lembut di bola matanya, dan kemudian melukis kelopak mata dan bulu mata. Setengah jam kemudian, ketika dia selesai menggambar, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tapi matanya yang menjadi persis sama dengan mata Tan Yun. Seolah-olah dia mengancingkan mata Tan Yun dan memasangnya di matanya.
Yang lebih mengejutkan adalah penampilannya yang mudah hanya digambar oleh tangannya sendiri. Jika kekuatan besar dengan pencapaian tinggi dalam seni mengubah wajah melihat proses mata lukisan Tuobalin, mereka akan terkejut dan berseru bahwa seni mengubah wajah Tuobalin telah mencapai puncaknya. Tidak masalah untuk menggunakan palsu dan asli. 3 jam kemudian, pada awal tengah hari, tidak ada hari dan gerimis. Dengan gaya rambut yang sama, mata yang hampir sama dan jubah ungu yang sama, Tan Yun muncul di aula es dan salju. Orang ini secara alami adalah Tuobalin. Luar biasa, karena Tuobalin setelah penyamarannya sama persis dengan Tan Yun. Lebih penting lagi, cara Tuobalin meniru sikap Tan Yun juga sangat mirip. Suzerain ini, agung dan agung, dunia akan jatuh ke tanganku cepat atau lambat. Suara Tuobalin saat ini juga tidak bisa dibedakan dari Tan Yun. Harus dikatakan bahwa apa perbedaan antara Tuobalin dan Tan Yun saat ini, yaitu, dia tidak memiliki token patriark. Dengan kualifikasi Tan Yun, sekarang dia telah ditutup selama lebih dari 5 tahun. Diperkirakan dia harus dipromosikan ke alam jiwa tingkat ke-9. Tuobalin berbisik dan menekan wilayah di wilayah alam jiwa. Dengan senyum seperti angin musim semi, ketika dia baru saja melangkah keluar dari aula, tiba-tiba, dengungan dingin yang lama keluar dari kehampaan. Patriark, bagaimana Anda bisa berada di sini? Tetapi Zhu Daosheng, kepala gerbang suci Fumai, menemukan Tan Yun di puncak gunung salju ketika dia melewati gunung salju. Matanya terbang ke bawah dengan gelap. Pada saat yang sama, dia juga khawatir tentang putra mahkota Tuobalin. Dia sangat takut Tan Yun akan membawa seseorang untuk berurusan dengan putra mahkota. Seluruh sekte Huang Fusein adalah milik master sekte ini. Kemana master sekte ini pergi? Kamu masih harus datang dan bertanya. Tuobalin mendengus dingin, dan menepuk dada Zhu Daosheng dengan telapak tangannya. Bahkan jika kamu adalah master sekte, kamu tidak bisa menembak bawahanmu sesuka hati. Apa yang bawahan katakan adalah yang terhormat. Zhu Daosheng menyeringai, dan aura 6 kali lipat dari alam nadi ilahi dilepaskan. Sebuah pukulan penuh kerutan terkandung. Pukulan penuh, diledakkan ke arah Tan Yun di matanya. Dia sombong bahwa dengan kekuatannya sendiri, mudah untuk membunuh Tan Yun, yang berada di tingkat 9 alam jiwa. Setelah Tuobalin mengetahui bahwa dia telah berhasil menipu Zhu Daosheng, telapak tangan kanan yang dia tembak tiba-tiba menutup, mengeluarkan 1 jari, dan mengklik tinju yang meledak. Ledakan. Dengan suara nyaring, yang membuat Zhu Daosheng sangat ketakutan adalah seluruh kepalan tangan kanannya mengalami retak kulit, dan seluruh tubuhnya terkena 1 jari sejauh ratusan kaki sebelum dia terhuyung dan berdiri kokoh. Dia tidak menyangka bahwa dengan 1 jari dari Tan Yun, dia merasakan ilusi kematian. Tetapi yang membuatnya semakin luar biasa adalah bahwa Tan Yun tiba-tiba tertawa seperti wanita. Hal-hal yang tidak berguna, Anda tidak dapat menanggung 1/10 pun dari kekuatan pangeran ini. Kamu juga. Zhu Daosheng membuka matanya lebar-lebar, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tuobalin berkata dengan ringan, pergi.